basicnya apa sebelum fotografer itu apa sih? Saya itu dari lulus SMA itu kan sebenarnya dulu bercita-cita masuk ke seni rupa. Dulu tuh di zaman kami zaman tahun-tahun 70-an itu di seni rupa di Jogja ya. Dulu namanya masih asli Akademi Seni Rupa Indonesia. Sekarang jadi isi. Itulah mengapa ketika saya juga masuk kemudian kuliah di teknik sipil dan kemudian berkiprah di pekerjaan-pekerjaan yang berupa konstruksi, saya masih juga menggeluti bidang-bidang seni yang saya sukai. Bahkan mungkin porsinya itu jadi agak banyak gitu. Dan saya itu sebenarnya orangnya suka apa ya, pengen ngerti loh. Tapi pengen ngerti saya itu terarah gitu. Maksudnya gini, saya misalkan ingin suka batu, dan saya pasti beli dulu buku-buku tentang batu. Dan itu kemudian saya mulai membeli batu yang murah dulu. Sistem foto, mulai asal-muasalnya foto dulu aja. Nah, nanti foto. Nanti ini Bapak saya walaupun dia seorang militer, dia juga punya darah seni, karena dia juga pernah main wayang. Nah, ngomong-ngomong di wayang, kemudian dia membeli sebuah kamera. Saya ingat kalau namanya Canonet, kamera kuno itu. Saya SMA kelas 2. Saya mulai mencoba belajar memotret. Ngawur lah karena nggak ada yang membimbing ya, nggak ada yang ngajari, nggak ada. Waktu itu kan zaman gitu juga saya nggak tahu mau les di mana. Belum ada YouTube. Apalagi YouTube. Terus aku ya pokoknya mau tahun berapa atau kira-kira bagus? 76 lah itu. 76 masih pakai film mahal ya. Masih pakai film. Lebih mahal itu. Ini. Itu kemudian dia kanan bapak saya, ya dulu kan terakhir dia komandan CPM di Tandaru. Ya mampu lah dia beli gitu kan. Sama motret, cetak, ya kasihnya, kemudian waktu itu hitam putih kalau udah berwarna pak? Udah berwarna. Untuk ekspresinya dibuat lah main-mainan seni dicetak, tapi dibuat ditusir ya, ditusir, dikasih kata-kata. Di filmnya kan bisa dicoret-coret itu. Kayak poster lah ya. Nah, di situ waktu itu bapak karena berladang harian Kompas, setiap hari apa itu ada artikel tentang salon foto Indonesia. Saya ingat banget itu salon foto Indonesia yang beberapa itu langsung saya betul terobsesi. Nanti pada suatu ketika saya ingin ikut festival salon foto Indonesia. Itu seolah itu festival yang paling bergengsi bagi foto-foto amatir di Indonesia, fotografer amatir dan dulu. Ya alhamdulillah, kemudian kan ketika saya sudah lulus, saya ke Semarang, kemudian saya kuliah di Undip, di teknik sipil, kemudian tetap saya menggeluti fotografer. Kemudian adik saya yang kuliah di Amerika pulang membawa kamera juga, Canon juga yang lumayan bagus. Itulah saya mulai serius menggeluti foto. Cuman itu di Semarang masih terkenal itu ya ada rally foto. Ya saya sering ikut lah dulu gitu kan, walaupun belum pernah juara yang signifikan gitu. Nah, tapi ya lumayan lah, maksudnya yang mulai bergaul dengan fotografer. Tahun-tahun berapa? 77 itu 78 ya, 78 saya mulai. Kuliah ya itu ya. Kuliah 78 sampai 80-an gitu kan. Lah ya seriusnya itu ya kemudian ya saya di kampung biasa minta tolong untuk motret kegiatan di kampung. Itu kameranya apa? Sudah Canon saya ingat EOS 650, tapi belum yang digital, masih manual. Jadi dia peralihan dari manual ke digital. Masih ada tuh kameranya. Nah kemudian yaitu saya mulai mendalami, mulai belajar teknik, mulai membeli buku-buku foto. Itu yang saya bilang tadi. Dan saya itu orangnya selalu ingin tahu. Jadi selain foto saya juga tadi itu ada mungkin kalau ingin tahu, saya juga menggambar, saya hobi keris. Saya masuk beberapa komunitas supaya ingin tahu gitu lah. Jadi ada sedikit ambisi lah yang saya orang bisa, aku nggak bisa sih. Itu ada kepuasan tersendiri. Tapi sebenarnya kalau disuruh milih
dari semua kegiatan pilih mana Pak? Yang nomor satu? Ya itu Prioritas lah. fotografi lah, karena Jelas ya. fotografi itu kan luas namanya yang bisa kita cakup luas. Nah, Dan kemudian untuk pendalamannya kan lebih, kalau misalnya lebih mudah daripada saya melukis gitu. ya. Karena melukis kan teknik dan itu harus kita kuasai banget gitu. Kalau foto kadang-kadang kita masih dapat faktor keberuntungan loh. Kayak gitu saya foto street, motornya jepit, saya lihat di monitor, kok api. Jadi aku jadi enak loh. Faktor lapinya ada. Bisa, dengan kan motor apa atau matahari bagus sih ya, foto. Kalau melukis kan nggak bisa, kita betul menghayati banget. Nah, kecuali sketch yang juga saya ikuti juga. Kalau sketcher itu kan ya itu spontan lah. Nanti apa yang kita mau kita ungkap bisa kita cepat dulu. Tapi kalau melukis halus ya harus menyerah. Jadi kalau pengen memperdalam, pengen belajar yang terlalu serius ya fotografi. Jadi yang benar-benar di Tapi pun fotografi itu saya banyak sosialnya. Ya tahu deh, aku tuh kadang-kadang gini, aku kalau saya mau mau foto gini berapa? Mau misalkan mau prewed, nah konco dewe, tuh ya wes lah tuh orang ST. Tapi sebenarnya menjanjikan kalau itu kita masalah profesional Pak ya. Oh iya, fotografi itu masih bisa lah. Saya tuh malah punya obsesi menjadi seorang fotografer untuk kampanye fotografer. Jadi kampanye fotografi. Oh, perusahaan. Jadi misalkan katakanlah misalnya Gudang Garam mau buat profile tentang Gudang Garamnya, mulai dari CEO-nya yang punya, kemudian kantornya, jeruannya semuanya. pabriknya, proses pembuatannya, itu keren. Karena saya di Canon Marathon Foto itu ada workshop tentang itu, dan itu menggiurkan itu hasilnya. Tapi kan Pak Agus sudah pernah di Akpol. Nah, sebenarnya itu lah. Ini saya ada kenangan-kenangan yang buat sebuah buku tentang Akpol. Ya sedikit. Hampir sama kan? Sama. Nah, ada maksudnya yang cita-citanya sudah lumayan lah. Ini tentang Akpol dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi ini Akpol yang pengen kalau bisa perusahaan. Ya itulah, tiba-tiba apa yang pernah saya diamkan seperti salon foto. Saya tahun ini kemarin 2019 saya dapat ini. Yang mana Pak? Ini? Dua-dua ini. Satu tentang apa? Itu Di Santoso. Ini kan ada medali emas, medali perak dan perunggu. Kemudian ini adalah kategori ini saya mendapatkan honorable mention ini. Jadi 10 terbaik. Nah, kemudian itu the best apa namanya? The best trip. Pokoknya Beda ya. ya ini foto pantai yang terbaik ya. Saya dapatkan itu. Tapi si motornya barang-barang aku Pak. Iya itu. Jadi the best trip of beach. Ini di di Bali ya. Kalau foto di Bali yang di Bali kemarin 2019. Ini motornya ya objeknya Bali ya. Ya, ya kan? Di pantai di Bali. Pakai aku Canggu. Bukan. Apa ya sih? Di Canggu tadi kan. Canggu namanya. Iya. Bukan Pak Gus. Apa ya sih? Bukan itu. Itu tuh. Bukan. Lu kucu. Yes. Tapi obsesinya sudah terwujud bagus ya. Ya pelan-pelan ya. Nah, yang terwujud ya. Ya itu kebetulan. Jadi dulu yang jika saya cita-cita di SMA ingin menjadi ikut Salon Foto Indonesia yang bergengsi ya saya dapat. Kemudian ada beberapa juga salon foto sebelumnya accepted atau diterima sebagai untuk pameran juga bisa pernah. Tapi yang saya baru ini. Itu maksudnya yang dari berapa paling tinggi ini capainya ini boleh. Tahun ini ikut lagi. Tahun ini kebetulan di Makassar dibatalkan karena corona. Ini Sebenarnya ada tidak? Sebenarnya nggak ada masalah ya. Apa nih? Enggak, masalah juri nih. Juri ini kan harus diterbangkan. Itu kan kalau penilaian dia kan ada. Iya. Nggak bisa online. Jadi bisa kemarin buktinya ada salon foto di
sama Magelang itu dicoba dari mulai penerimaannya, penjuriannya sebenarnya pakai online. Masalahnya di Salon Foto Indonesia itu ada yang namanya cetak foto. Nah, Jadi cetak foto itu harus dinilai, harus dilihat, diraba, iya. tidak bisa pakai online toh. Orang jelas ya kan, jelas gambar. Nggak bisa, enggak, karena kalau yang cetak itu kan dilihat itu cetaknya bener nggak, kualitas cetaknya bener nggak, Iya. itu hanya fotokopi atau gimana nanti kalau Nah, biasanya kalau hasilnya foto-foto salon foto dikembalikan ke orang atau dia gitu. dikembalikan. Jadi itu kan kita kan bayar, kemudian itu sudah include, nanti kita dikasih sebuah buku apa yang mana, siapa aja yang masuk ke situ. Iya. Kemudian kalau kita masuk kategori itu ya kita ada foto kita di situ. Nah nanti dikembalikan lagi yang kalau kita ikut cetak ya. Tapi ada dua kategori, travel dan kategori street itu soft copy. Nah kita yang ngirim lewat online aja. Oh iya sih. Kalau cetak itu berwarna, cetak hitam putih. Sekarang obsesi Pak Agus fotografi yang belum tercapai apa Pak? Kecuali yang selain yang pengen pengen company itu Pak. Apa yang kira-kira yang belum tercapai, angan-angan paling tinggi lah Pak Agus mentotek kaki itu. Nah, Iya, dapat gelar fotografi. Di salon fotografi itu kita nggak ada hadiah uang, tapi hadiahnya adalah poin. Nanti kalau kita mencapai 60 poin, kita dapat itu namanya gelar fotografi. Dan itu diakui di dunia itu, jadi itu kan bergengsi gitu. Dan itu bisa dicapai dengan kita ujian atau dengan ikut salon foto. Jadi kalau kita misalkan dapat medali emas, dapat poin 5, perak 4, kita harus ngumpulin. Nah, kalau masuk diterima eksekutif itu dapat nilai 2. Nah, kalau ini saya kemarin dapat 2, ini saya dapat nilai 4. Karena ini 2. harus ngumpul berapa itu Pak? 60 poin. Lebih ya? Iya kalau kita Biasa apa canda? banyak ada lah, itu kan ada beberapa kategori. Karena itu kita harus ikut banyak kategori supaya kita cepat ya karena orang dicapai kayak siapa tuh mencapainya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu orang kayak tapi yang realis aja lah, selain inilah. Ini kan tergantung dengan orang sebenarnya. Ya, iya kan, ya, dengan kesukaan orang. Aku sebenarnya ingin membuat sebuah sebuah buku foto lagi, foto tentang bermacam-macam genre yang saya ikuti. Saya kan nggak jelas juga sih genreku itu apa. Iya. Saya kan foto saya juga budaya suka, kemudian saya makro suka. Sekarang saya lagi gandrung sama street foto. Tapi nanti mungkin itu bisa jadi sebuah buku seri. Street saya jadi 1 buku misalkan, budaya saya jadi 1 buku, itu street fotografi ya, fotografi panggung. Nanti mungkin makro juga 1 buku. Nanti buat buku tentang fotografi ya. Itu bisa jadi untuk acuan untuk minimal untuk anak saya lah. Ya. Atau untuk saudara saya yang ingin belajar fotografi. Sebenarnya saya juga kalau mengajar itu kan juga nggak begitu banget ya, maksudnya ada orang yang bisa foto tapi juga nggak bisa ngajar. Ya mungkin kalau saya ngajar kurang sabar lah. Kalau udah jadi buku kan ya monggo dibaca aja. Sehingga Tontono gitu. Ada kiat-kiatnya dan beberapa orang mengatakan, oh saya bagus di komposisi, bagus di, bahkan ada seseorang yang sekarang di Filipina itu, pada dulu saya belajar foto dari dia, sekarang dia, aku tuh penggemarnya bagus loh, karena kenapa? Oke, coba ya, enggak, karena bagus tuh tapi komposisinya, saya belajar dari bagus tentang komposisi. Oh iya, karena saya menganut betul-betul strict dengan namanya asas sepertiga itu. Pak Vito bilang, kan masih itu komposisi itu masih gitu ya. Yang rule of three, rule of third ya. Nah itulah buat buku yang mungkin atau mungkin ya buat sebuah produk foto yang karena bisa menjadi abadi, menjadi legend atau apa bisa inilah saya
pernah saya motret di mana, Daerah Kocok, itu ternyata belum ada orang di posisi itu, itu yang ada di spot itu kan. Waktu itu Bu Tita kaget ya pas ada, duh ini aduh ini spotnya Pak Agus ini gitu. Kemudian sekarang banyak. Ya. Nah, seperti itulah, jadi kita harus punya sesuatu yang bisa dikenal. Maksudnya kalau titik itu orang itu akan lihat, orang itu akan jadi saya dibuat atau mungkin saya buat sebuah komposisi foto entah apalah itu nanti mungkin tentang hati apa yang orang belum pernah buat, itu mungkin wah, kalau dari itu ini saya Pak Agus ini. Jadi boleh dikatakan ada jejaknya. Nah, kayak kita ini lagi bikin jejak digital juga. Nah, anak-anak ada yang ngikutin ya, Agus? Anak itu soal anak nih. Anakku tuh si Juno itu sama Aik sama, dia ke fotografi tapi sekarang dia cenderung ke film. Oh, bagus. Videografi. Bahkan ayah dia bercerita masuk ke IKJ Jakarta. Dia menggeluti sinematografi. Juno dulu juara 2 di Jawa Timur ketika dia di SMA film pendek. Tapi yang lucu ini gini, aku tuh kadang gergel gaya video saya. Dulu kan saya juga pernah buat video itu. Dengan gaya videonya ayah itu main foto dia saya dia ngedit, dia motong, terus awal dan akhirnya itu oke kayak itu banget ya. Ya tapi mungkin itu kan ya saya lalu aja ya. Karena dia juga pernah tahu video gue apa dan itu ya juga saya sesalkan. Maksudnya tidak ada jejak video saya, padahal kan aku buat video itu pernah dulu tentang manten. Maksudnya video-video terus video kami juga apa sama remaja jalan-jalan. Ya, pokoknya nggak film lah. Hilang semua. Yang mungkin nanti buat agak lagi kita. Zaman saya kan sih aku beta pakai loh. Oh sempat punya itu Bang? Enggak, dulu kan sewa orang. Kalau tim, dulu kan saya kuliah itu ada beberapa orang tuh. Sebenarnya kita sama ya Bang. Saya kan berat ke fotografinya. Kalau dia videonya dan nanti kalau ngedit ya sama-sama. Jadi rasa seni kita bareng. Nah, Pak Agung dua anak itu dukung nggak? Dukung dia pengen jadi fotografer. Apa nih? Agus sendiri dukung anak. Oh iyalah, harus ya. Itu udah jadi itu. Dia pengen sekarang juga kan di IT, ya sudah. Dia nanti kuliah bagus. Sudah. Ini IT, nanti ayah ini buat tahun ini mau kuliah di IKJ atau dia di ISI Jogja. Wah, berarti ini cita-cita dia nih. Ya enggak apa-apa, berarti kan itu namanya nunggak semi. Itu kadang-kadang boleh percaya boleh enggak ya. Bapakku dulu kalau main wayang jadi gareng. Ya aku saya dia main wayang jadi gareng. Itu namanya nunggak semi. Ayah adalah kok cita-citanya menjadi dia diisi. Ya, sekarang soal Sopokarti. Gimana kalau tiba-tiba Pak Agus di Sopokarti itu ceritanya lebih bagus. Nah, kan soal wayang sekarang itu tahun 2012 atau 2011 ya. Tiba-tiba Mas Rio itu tapi sebelumnya sudah kenal Sopokarti? Belum sama sekali nggak tahu Sopokarti itu apa? Belas. Tak kira berseniannya dulu apa? Sebelum 2012 ke bawah ini apa sebelumnya? Apa kegiatannya? Proyek berarti cuma proyek? Ya, proyek kan. Berarti keluar kotaan terus ya? Orang pernah deketin Semarang gitu ya? Nah ini berarti titik berhentinya Pak Agus di 2012 itu untuk mulai berkomunitas, mulai fotografi, serius fotografi itu. Aku pisah nih aku kan, ada sejarah aku pisah kan. Betul-betul itu ada seseorang yang Pak Agus. Tahun berapa? Itu apanya? Itu yang titik pisahnya itu 2008. Itu kemudian itu baru aku keluar melihat Semarang, komunitas Semarang. Nah, sebelumnya cuma rutin pekerjaan, luar kota, anak, istri. Jadi kakak dalam tempurung aku nggak ngerti. Dia tahu Semarang ya kocok-kocok bodoh lah kan. Ya, yang kegiatan di pekerjaan aja ya Pak Bijaya. Iya, semoga itu lucu. Mas Rio itu bagus. Besok tanggal sekian. Itu 2012.
ya 2012 2011 aku lupa ya. Ya, Sebenarnya pokoknya. Iya. Terus besok itu Sobokati ulang tahun. Sobokati, loh masih ada tuh. Oh. Saya sampai ke Jalan Cipul itu saya sampai mencari dulu. Oh itu betul. Tak pikir itu Sri Wanito. Oh, masih ada Sobokati itu. Saya datang malam saya ingat banget tuh. Datang terus di situ saya melihat ada seseorang dia pidato, dia jadi announcer, dia ngurusi sound system Semuanya ya, perangkat semua dia ya. ngasih seperti kui Pak Pak Soko Pak Senior Rajo Pak Sobokati itu kan dulu saya penting juga itu saya langsung berniat tak bantu Pak, saya salaman untuk kenalan Pak, boleh saya bantu saya masuk itu bantu ya dari luar aja mensupport enggak jadi pengurus enggak. Terus tiba-tiba waktu itu saya ingat banget Pak Agus, tolong ya ini Sobokati mau pentas di Ciputra. Kan Pak Agus tahu orang-orangnya kan, maaf ya orang yang tidak pernah masuk hotel mewah itu loh. Agus kawal ya, oh siap. Itu banyak cerita lucu, mereka masuk hotel itu sandal dilepas. Pentas di sampingnya bar gitu loh. Wah jadi yang mabuk-mabuk yang pentas itu ingat banget tuh. Nah situ Pak Jan cerita, nanti saya mau di apa jenenge pergantian apa istilahnya reshuffle. Aku seperti saya ya. Tak pikir kan aku jadi seksi apalah, seksi sini apa seksi opong. Makanya saya diangkat jadi sekretaris beliau kan, sekretaris dua. Itu kan masih ada sekretaris Pak Wisnu juga. Ya udah, nah kemudian saya ke Sobokati. Mungkin Sobokati kan ada jejaknya di Mangkunegaran karena Sobokati itu dulu dirancang oleh Thomas Carson dan Mangkunegaran ke-7. Kemudian ayo kita ke Mangkunegaran, nanti dijemput oleh Pak Dorjadi. Itulah awal pertemuan saya dengan Pak Dorjadi. Yang kemudian saya masuk ke Mangkunegaran, keren banget. Nah, itulah itu di tahun berapa ya? 2012 ya, 2013 ya. 2013 nah, itu kemudian saya belum di Jakarta gitu kan. Nah itu jadi kemudian dekat juga akhirnya dengan Mangkunegaran dan saya menjadi pengurus Sobokati. Ya alhamdulillah waktu itu saya punya prinsip ini, merangkul semua komunitas anak-anak muda, namanya koncolnya Sobokati, kekancan Sobokati atau istilah itu kan. Jadi anak muda seperti orat-oret, kemudian mereka boleh berkesenian di Sobokati, gitar klasik. Sudah mainan versupport belum aku sah gitu. Sudah, itu kan mulai 2012 ya. Nah itu, kemudian dari situ banyak kenalan dengan tokoh-tokoh sastra seperti Ibu Sulis, Mas Ria. Nah saya juga dikit-dikit juga suka buat puisi. Tadi ya, jadi rasa saya penasaran itu saja lah, ini bisa isosin. Nah itu loh. Nah, ya insya Allah kemudian jadi berkembang lah, jadi banyak komunitas yang ada beberapa yang saya juga diikut sertakan. Kita masuk di komunitas fotografi ini, kemudian saya masuk namanya KFS itu, komunitas fotografer Semarang. Tapi tidak itu aja, saya dengan anak-anak maka SPC, kemudian Isra Nusantara Semarang yang pojok aktif, agak permainan kecil lah, semua bisa kenal. Dan bahkan saya menyeberang ke Solo. Tadi karena tidak di Mangkunegaran, kita setiap acara kesenian di Mangkunegaran saya sering ke sana. Itu apa acara apa Pak Gusin Mangkunegaran sih? Bisa tak itu? Mangkunegaran masih aman. Seperti biasanya tiap apa tuh Pak? Kita setuponan itu adalah wetonnya raja. Jadi wiosan setuponan. Nah itu ada acara kesenian di namanya Dindaran Prangwedanan. Itu kalau kita masuk dari pintu timur itu. Nah di situ ada, bahkan kami delegasi Sobokati pernah pentas di sana. Karena kedekatan dengan Mangkunegaran itu kan. Terus kalau malam satu suro kirap itu lah, saya mau nggak mau mesti kalau nggak ada acara penting banget saya akan suara sana. Jadi ikut kirap di Mangkunegaran.
Di Solo kan ada 2 keraton. Iya. Sebenarnya Mangkunegaran itu bukan keraton, dia hanya semacam kadipaten, pura Mangkunegaran. Kalau keratonnya kan Kasunanan. Kalau Kasunanan kan kalau dia kirapnya jam 12 malam, dia ngirap bule itu. Kalau kami di Mangkunegaran hanya toko bisu, kirap seputaran keraton Negara pura itu, kemudian masuk berdoa bersama. Ya. Udah, itu ritualnya orang Mangkunegaran. Nah, kembali ke Sukawati, nah itu tadi kemudian banyak capaian-capaian di Sukawati itu, misalkan kami pernah di ulang tahun yang ke berapa 2013 kalau salah itu besar-besaran itu seminggu penuh full acara kesenian itu pastinya festival film bukan 2016 ini ulang tahun Sukawati yang beberapa itu begitu besar-besaran sampai pastinya lempor kapok kami datangkan dari Yogyakarta itu ada kami buat namanya Malam Mataraman itu keren banget. Tadi kita buat seperti kayak istilahnya itu apa kayak konser opera apa lah ini kita acara dimulai tutup kalau kan tidak boleh itu kami datangkan ada langsung keturunan dari Hamengkubuwono Abdi ke-8 Mbak Ana itu dan dosen-dosen isi dan satu lagi penari Jepang Mbak Kaori itu menari namanya Serimpi Pandelori, kemudian ada tari apa itu tari ayun-ayun, kemudian tari Gedut Koco. Wah itu keren banget. Wah itu sampai sayang itu yang nonton juga tidak begitu banyak ya, tapi ya didatangi juga oleh banyak budaya juga dari Semarang. Itu ada bukunya juga nonton. Yang buka namanya Pak Kota. Enggak, ya kita ada itu. Sama ya. Sayang itu. Padahal seminggu full bisa-bisa tapi nggak ada dukungan ya. Nah, jejak digitalnya ada foto dan kayaknya ada juga yang ada video. Nah. Saya lupa itu. Ketika itu, itu gila itu. Sampai Mas Dewa Surya itu yang menjadi ketua fotografinya, maksudnya seksi fotografi. Tadi itu almarhum Mas Enggar nanti saya kaget. Saya kan waktu itu sore-sore hanya ngopeni para penari dari Jogja ini, maksudnya karena itu kan senior dari Hamengkubuwono dan kemudian dosen-dosen isi. Saya tidak berani ninggalin mereka. Terus wah yang Sukawati jadi apa nanti? Akhirnya saya masuk tuh udah mulai mengiring mereka tuh masuk ke dalam. Kemudian acara dimulai ditutup. Terus saya kan biasa memotret Mas Enggar bagus, tidak boleh. Ini batas fotografer sini, gila sampai seperti ini loh. Ya oke. Padahal nggak kenal lagi ya. Umur Sukawati sudah kenal saya kan, tidak boleh. Boris itulah, itu Sukawati gila. Dan penutupannya lebih gila lagi, kami mengundang dalang dari Amerika namanya Mbak Megan itu. Bukan dalang, sorry itu sinden Mbak Megan, kemudian sama sinden sesepuh Bu Ngadira. Bu Ngadira itu sinden kesayangannya Pak Bung Karno. Dia sindennya di Festival World. Itu waktu itu saya mengundang sebenarnya ada sinden juga dari Amerika namanya Mbak Jensu. Tapi Mbak Jen itu kemudian dia ada anak Pak Agus teman saya namanya Mbak Megan. Mbak Megan itu bukan sinden sembarangan. Saya lihat di jadwal dia juga penuh sebulan kan. Tapi dia mengosongkan hari tanggal 29 Oktober itu untuk kami. Dan saya bilang sama dia, Mbak, saya yang ngasih mobil pulang balik Solo Semarang. Tidak ada gondol ini. Kalau Pak Gus saya nanti dijawab nanti Mbak Megan itu ada produknya juga. Nah di situ saya bercerita ketika tiba-tiba jam 12 malam, Mbak, kan saya kan lingkungan ini nggak bayaran kok. Suliman dia kan di panggung mau saya ajak turun, Mbak sudah enggak tunggu dulu sampai goro-goro. Saya masih banyak tugas sama pengadilan. Cengkok saya pribadi gini. Nah itu sampai saya tulis gini, itulah peralihan ilmu dari timur ke barat. Kita selama ini kan mengagungkan barat sebagai pusat ilmu pengetahuan. Ternyata kita juga punya kelebihan, yaitu di budaya tadi itu. Ya dia juga pasti berharga sekali bisa duet bareng dengan iya. Udah dibayar tuh nggak mau. Ada nih pakai kemarin kan tak salah nih Mbak. Ya kan tak kasih souvenir ke kawan Mbak.
saya ngasih apa loh, waduh Pak Agus saya tuh dapat ilmu banyak sekali tadi. Dan ini nggak ternilai harganya. Terus ya itu akhirnya jam 2 malam dia pulang, dia pakai mobil itu yang tak sewa itu. Waduh. Tapi dia puas, maksudnya dan itu menjadi kenangan dari dia. Kapan lagi? Nah, kemudian puncaknya juga ada festival dalam kan pertama 2016 itu kan, itu termasuk sukses lah itu yang ditoy oleh Pak Ono gitu kan. Ya itu begitulah, saya sebenarnya banyak di belakang layar aja sebenarnya, apa mensupport mereka, kemudian terutama di sisi fotografinya itu ya, kalau itu penuh lah, itu untuk fotografi atau untuk mampu negara. Bahkan ya maaf, saya sampai oleh Pak Drojadi kebetulan karena sangat dekat diajak ziarah ke makam Imogiri, ke makam leluhur beliau. Wah, itu juga pengalaman yang fotografi saya yang tidak akan saya lupakan, dan itu mungkin tidak semua orang bisa seperti itu. Punya foto itu ya. Jadi kan bisa bayangkan masuk ke makam katakanlah HB1, PB1, PB2, PB3, memotret di dalam, hanya ditemani sebutan lilin, dan saya harus memotret, saya pakai flash, akhirnya saya minta maaf. Wah, itu boleh dicetak nggak? Boleh cetak, boleh diperlihatkan orang. Biasanya itu kan kebetulan ada beberapa yang saya share di Facebook, diminta oleh jejak Mataram itu, Pak Agus saya minta fotonya ya untuk pengetahuan besar saya. Bapak silakan. Enggak, secara ininya boleh nggak Pak Agus? Secara unggah-ungguhnya, secara tata keramanya tidak boleh. Nah, tapi itu kan tugas Pak Agus harus memotret. Tapi Pak tidak boleh di-share. Enggak, yang saya share itu yang tidak penting-penting. Jadi yang ingin jadi yang saya share itu gini, yang di luar aja. Ya, jadi seperti saya ada pengalaman mistis ketika masuk ke PP3 itu, yang namanya kemudian seolah itu ada kayak yang itu saya kalau kayak tekan gitu loh, tapi saya minta maaf, saya harus motret, ada karena Pak Juro jadi itu ingin di dalam juga samping. Oh ya, waktu motret itu sebelah Pak Doro saya itu. di sini tidak ada ikut. Di situ serunya, jadi gitu kan. Kalau di kaca ini saya enteng lah. Jadi gini ceritanya, ke makam PP9 dulu itu leluhurnya Pak Drojadi. Pak Drojadi itu ternyata dia betul-betul Rai Kusuma Madu. Jadi ibunya, neneknya itu PP Kesunanan, bapaknya dari Mangkunegaran. Nah kemudian sampai setelah PP9 itu masih di bawah itu, Pak Agus sekarang mewakili saya. Pak Agus ke makam Arya Mangkunegaran. Berarti Mangkadewi. Arya Mangkunegaran itu terletak di PP tadi itu. Itu namanya apa namanya, nenek moyang atau utamanya ayahnya Sambal Nyawa kan gitu kan. Besar tuh. Itu uniknya karena melewati Jogja dan Solo, saya diantar oleh 2 abdi dalam dari Solo dan dari jadi 4 orang antar saya, kawan saya itu. Naik ke di kancah abdi dalam ke atas itu. Nah itu dia jalan, jadi sampai di dalam sana dia juga nggak boleh masuk. Monggo silakan. Waduh, ini bunganya ngeri ya. Kan Ngeri sedap ya. Wah, ngeri sedap. Nah itu buat kan ya ada gitu, jangan langsung kita apa gitu. Apa ya, untuk waktu itu kan Pak jadi saya melihat tata caranya gimana, muka itu kan, muka terus kemudian ya saya biasa karena saya muslim saya doakan dan secara Islam dan mungkin kayaknya beliau tidak merestui saya, jadi ya alhamdulillah ya itu kan udah sulit, udah agak sulit itu. Ini ya pengalaman itu yang sangat tidak mungkin lah terulang. Dan jarang lah, mungkin 1 orang dikawal 4 orang itu dari dua keraton, kemudian masuk ke dalam itu 5, itu gerbang 1, itu gerbang kedua, ketiga, keempat, baru masuk yang terakhir ke cukupnya itu.
5 kunci. Nah itu di Gerbang BTC. Nah yang difoto itu semua 1, 2, 3. Ya, ada begitu. Nah, kemudian Tapi tidak boleh di-share tuh, tidak boleh ada orangnya Pak. ya kalau foto banyak aku foto gemboknya, kemudian foto yang pas jalan, kemudian yang kemarin dijadikan itu kan, kemudian setahun kemudian aku diajak juga oleh Trah Mangkunegaran 4 jalan lagi. Ya aku udah hafal kan, tapi tidak masuk ke dalam yang itu lagi, sudah karena rame, udah ya tentulah itu sudah anggap karena itu pengulangan, ya maksudnya Sensasinya beda ya. beda lah. Karena sudah tahu caranya dan itu saya kontennya akeh. Yang pertama betul itu wes, dan itu kaget kan, tak pikir dikawal Pak Derajat terus katanya Enggak, karena enggak kuat naik. dia udah sepuh, saya tidak kuat takut yang mewakili saya. Naik terus ya. Kamu naik. Kan ada fotonya kan yang di gambar itu, itu. Ya kayak gitu tuh posisinya naik. Berarti yang itu yang utama memang ini. Enggak, kalau ini kan Sultan Agung naik lagi. Naik lagi. Waktu jalan itu kita juga ke Sultan Agung karena itu puncaknya. Nah, itu memang nggak boleh motret, jalan nggak boleh motret. Yang boleh itu PP1. Sebenarnya semua juga enggak boleh sih, tapi ya sekarang juga orang kan pada bawa HP mereka gitu. Jadi sebaiknya jangan pakai flash lah kalau mau di dalam. Cuma saya kan waktu itu kan motret karena untuk kebutuhan nanti Pak Dodi ingin buat buku tentang Mataram. Dan itu harus motret makam-makamnya itu. Ya, kan di apa? Ada yang nyuruh gitu maksudnya. Ya, itu kan bukan karena sembrono, karena sembarangan. Saya juga minta maaf ini motret ini hanya karena untuk dokumentasi dan ini. Jadi itu betul-betul dicari orang, diminta tuh sama Pak Agus, saya minta fotonya. Dan sejak sejarah Mataram karena dia orang Mangkunegaran dia saya kasihkan. Oh iya. Karena itu kan untuk pengetahuan. Iya. Gak apa-apa sih saya bilang. Ya monggo itu dipakai biar yang saya memang dia minta. Ya banyak lah foto-foto saya diminta seperti sekarang Pak. Apa? Yang lagi Pak Johannes Kristiono ya. Bagus. Izin fotonya dipakai, itu menjadi kebanggaan lah maksudnya. Walaupun ya tidak ada finansial apa-apa, ya tidak apa-apa. Oke Pak Johannes. MIK, oke MIK. Nah, tapi tidak apa-apa. Jadi gini, tapi kadang-kadang ada juga sedihnya, misalkan foto kita posting di Facebook walaupun ya itu soal itu gimana Pak? Soal etika mengambil gambar, share gambar itu sebaiknya seperti apa Pak? Nah, di Facebook itu kan sebenarnya foto itu sudah milik umum. Ya. Tetapi alangkah baiknya kan kita kenal, misalkan aku katakan foto profil itu misalkan yang foto Mas Vito misalkan kan, itu kan aku bilang foto by Suwito Wito. Itu kan jadi bangga, yang foto juga seneng gitu loh. Itu aja tidak usah izin. Aku justru tertarik ada orang Belanda, temanku zaman Pak Sotowi. Saya punya potret gunung di Bandungan. Dia tuh gini, Pak Agus saya minta foto Pak Agus ya. Itu di Facebook ada loh ya. Berapa saya harus bayar? Kalau pakai ya aku. Ya Allah, jadi malah sangat menghargai ya. sampai seperti itu dia. Karena orang ini, dia apa? Berapa nggak saya bayar foto dia? Sudah Pak. Halo, napa? Orang apa kan saya sisi ya. Napa tuh penting apa? Aku udah kadang begini bagus. Penting ini. Ini kakak kandung. Aku lihat di telepon keluarga kadang gede bagus. Ya, oh, nah iyalah ya yang kejadian itu. Nah ini seru banget yang sama itu. Enggak, paling nanti perceritanya orang moto bagus. Ini. Ya sudah tahu. Enggak, bukan. Jadi ngomong yang enggak sebaik biasa itu enggak apa-apa. Biar aja. Oh, keren. Aja kan, di telepon kan urgent kesannya. Nah, rokok gitu. Plat buka piye. Kita mau ngisi harus tak pakai mau. Sampai kandi. Iya tentang etika. Iya. Oh iya etika. Dulu saya pernah sangat marah tuh gini. Ada foto saya misalkan tuh. Terus foto-foto diwalak-walik
dia tidak sebutkan nama lagi. Terus dia tak tegur, ini kamu lagi tadi kok sudah foto baru rusak tapi kok enggak bos. Wah, kita ajar banget. Nah itu loh. Tapi pernah suatu kejadian ini yang sampai sekarang memang tidak bisa saya nalar. Jadi pada suatu hari saya memposting 2 foto penari, satu wanita penari yang lagi menyibakkan sampur jarinya itu namanya samparan, dan satu foto adegan waktu itu ada adegan orang memanah. Tiba-tiba saya tidak kenal dengan orang Solo ini, dia juga memposting 2 foto yang sama, persis kayak fotoku. Duh, kurang ajar lagi, kok fotoku dia, aku foto dia ini. Tapi untung saya belum mau kayak wongki kan. Tak pakai, duh, beda. Foto dia yang samparan itu lebih tinggi anunya. Foto yang panah dia agak lebih dekat gitu loh. Terus itu sampai saya tanya sama fotografer Semarang gini, kenapa nggak ada foto seperti ini ya bro? Kalau itu berarti Pak Agus dan dia itu sudah tahu puncak keindahan sebuah foto. Nah tapi yang aneh kan sekarang kan kok dalam satu pikiran memposting 2 foto loh. Kalau satu kan mungkin kemungkinannya kan tidak berarti bareng loh, maksudnya satu indah gitu kan. Ini kan 2 foto loh. Dan ini foto kejadian kemarin Pak Agus yang Umu itu. Sebenarnya adiknya Mbak Lis. Itu saya di Messenger. Dua-duanya namanya Umu, tapi alamatnya beda. Nah, ini fotonya. Ada satu samaan, sampai aku sama yang WA yang saya Umu yang satunya lagi. Mbak, aku kok bukan semingguan malah nggak tambah kamu ya Mbak. Tak share, tak screenshot, saya share ceritaan Facebooknya. Oh beda Pak Umunya, ada belakangnya lain dokter. Nah itu kebetulan Pak. Nah ya itu kan dia, Lis kan dia sama itu namanya Mbak ini. Mbak, ini kok mau ini? Ya, itu. Mas Vito. Kok iso? Mas Vito kan juga kirim aku. Nah, ini kok iso kirim. Nah, Pak Sukardi ya sekolah. Itu sini baru. Nah, itu memang kejadian itu dianggap itu langka. Jadi pengalaman di Facebook itu banyak ya hal-hal yang aneh seperti itu lah. Ada foto yang sama, ada foto yang tadi tiba-tiba kok diambil orang tapi dia nggak ngaku dan itu ya ada juga orang yang bahkan orang asing ingin menghargai foto kita. Tapi bilang gini, itu foto di Facebook itu dia punya umum silakan, tapi kalau nggak disebut nama saya. Ketika ya. Nah, banyak juga yang Pak boleh ini dilukis, ya monggo. Bilang yang mana? Kita anggap saja foto itu rumah kita. Iya. Kalau mau masuk pulang turun. Nah, itu lah. Iya apa sih abotnya misalkan ini foto milik Pak Agus ya sudah aja. Iya. Tidak perlu saya kasih. Ada yang bilang ini kasih watermark Pak Agus. Alah watermark ini tak hapus gampang watermark. Kalau mau niat elek itu tak hapus gampang. Cropping bisa. Nah, kalau itu di cropping dan itu banyak kejadian itu sampai orang marah-marahnya aku sekarang mulai. Kamu berarti tidak pede dengan kemampuan kamu dan dalam foto aja kok udah ada jiplak kayak ambil tangan nggak di motor. Itu orang jiplak malah itu ngepeng, nyolong. Kalau jiplak kan dengan angle apa yang sama dia nggak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Fotonya jajaran. Jejer atau enggak atau dia bikin tempatnya gini tak biruan. Itu Tidak apa-apa. Itu kan cara orang belajar motor dan itu saya suka malah jadi dia terus terang saya juga gitu terobsesi. Nah itu ada namanya Pak Adi Maksim itu dia bilang gini, Pak Agus kalau bosen dengan gaya Pak Agus coba melihat gaya orang lain, coba meniru tetapi tetap pakai gaya kita. Itu salah satu untuk mengurangi kebosanan dari sisi kita fotografi. Nah aku bosen, aku gampang, aku lari ke melukis sebenarnya. Aku gampang nanti dapat ide lagi pakai lagi. Nah karena sekarang suka street ya selalu saya bawa HP dan HP itu kan paling mudah. Karena saya tadi itu banyak mengandung keberuntungan atau mungkin bisa kita setting dari awal dan orang abot apa ya tidak berat kapanpun kita bisa motret ya motor kayak nyanyi aku belanja ya sambil motret nanti dapat
beberapa adegan yang kadang-kadang malah lucu atau malah dramatis. Ya itu yang ini secara keseluruhan Pak, apa yang belum dapat di hidup Pak Agus itu apa sih cita-cita yang belum dapat, yang belum aku pengen di kok belum ini ya, di luar ini semua Pak Agus. Yo, di luar apa sudah puas apa? enggak, aku sebenarnya ingin cita-cita aku sebenarnya kalau buat boleh dibilang cita-cita atau anak-anak dan mimpi lah ya, jadi punya sebuah rumah katakanlah itu di pinggir kota dekat dengan desa gunung. Nah itu kemudian tenang, kita bisa pensiun ataupun bisa hidup tenang, nggak ada godaan gangguan. Tapi kan itu ya hanya akan-akan lah, nggak ada orang yang akan terlepas dari, ya walaupun dia kaya-kaya kan tetap butuh bersosialisasi. Tapi kalau memang boleh dikatakan impian, itulah impian saya itu sebenarnya view ataupun rumah yang bisa saya buat untuk saya full beraktivitas tentang seni. Nah itu mungkin, kalau itu mungkin bisa saya capai lah nanti. Mungkin saya kalau udah bosan dengan kerja saya, mungkin saya full di kesenian aja gitu. Saya akan mencoba mencari katakanlah kehidupan dari situ gitu. Itu kan saya akan sebenarnya kan belum berani kan. Ayo dari sini kan. Tapi dulu berani sebelum proyek. Gara-gara nikahnya tanggungan. Nah, jadinya iya itu urip itu jadi sama penawang. Itu sama penawang. Jadi apa yang kita kejar ternyata itu tidak ada. Tidak iso, mau ya kan iso. Tapi akhirnya kalau saya kan hidup apapun saya bisa, saya pernah gitu loh. Nah juga buat aku seperti ini, saya pernah tidur di emperan sebuah rumah kecil. Saya pernah tidur di sebuah rumah yang kamarnya segede di 45. Katakanlah kamar, pernah saya tidur. Saya pernah tidur di hotel bintang 5. Apa yang saya dapatkan? Tidak ada apa-apa. Kalau tidur enak ya tidur aja. Buku di emperan, buku di rumah sederhana, buku di rumah yang halamannya apa jenis kamar yang gede banget. Kalau kita bisa tidur ini enak ya itulah sebuah karunia. Tapi maaf, banyak orang yang maksudnya empuk, ruangnya AC, dia bisa tidur dulu. Duduk sampai pagi, sampai berkokok, sampai dia maaf mau tidur, ganja apa gimana? Sudah tenang ya. Nah itu saya, kalau alhamdulillah kalau saya ya selagi saya bisa makan enak, tidur enak, sederhana apapun. Sebenarnya cukup Pak. Nah cukup pilihan cukup. Ini benar kayak orang kaya, tapi kita nggak tahu sebenarnya dia ada masalah apa, hutang di bank. Ya kan kayak sekarang corona nih Pak Gus, banyak yang orang yang sekarang kan kayak kontraktor kan berhenti semua. Nah dia punya buntut di belakang itu berapa banyak orang kan, mau kita mikir juga akhirnya apa ya, akhirnya dia nggak bisa tidur. Itu betul dialami oleh bos saya sekarang juga kan. Dia cerita kan, coba bayangkan saya punya anak buah sekitar 100 orang. Kalau dia punya istri anak satu, berarti 300 orang yang saya tanggung. Iya. Kalau ekonomi bergerak enak, dia dibayar dengan kerjanya dia itu. Sekarang ada bisa. Ini sebenarnya semua juga di rumah kan. Tapi proyek udah mulai. Ini alhamdulillah mungkin minggu depan kan. Tukang sudah datang semua. Enggak, benar ini mau saya datang tapi aku cek prosedur protap yang tanggal apa bagus datang karantina. Wong itu kan sama aja karantina Kak. Wong kerja dengan proyek mau di. Lah ya, paling ada. Iya, enggak masalah. Kok ini kan kita minta proyeknya aja. Ya tembak jase. Pakai itu solusi. Ini. Enggak apa-apa Pak, saya karantina Pak. Saya karantina, akan kerja. Maaf sehat, pengen. Ini kalau saya juga udah bilang sama bos itu enggak apa-apa. Kan tertutup area kan. Cak ini dulu juga kalau bosku berani tidak apa-apa ya. Iya. Oh dia tidak mana-mana tukang uang. Iya. Kalau dia pulang dia malah ngedemi sih. Itu di situ. Iya. Harusnya aman jadi. Tapi kalau bahan-bahan kan enggak. Bahan-bahan untuk kegiatan proyek itu. Oh, saya buka terus kan. Foto bahan orang buka sampai. Yang memasok juga nunggu yo dari juga dari polisi juga ada yang temannya bos dulu ya tidak masalah.
Ya itulah sekarang ya tapi ya alhamdulillah kita kan berkesenian itu nggak tergantung corona gitu. Yo, tergantung Pak Agus. Yang manggung PKB kan iya, selesai semua, berhenti semua. Seniman musik, tari, itu ya, nah semua. Itu betul salah satu pergaulan saya itu ini. Saya itu udah lama tidak motret acara kesenian. Kemarin ketika ada namanya panggung kahanan itu, yang gede ya. Aku tuh tergagap-gagap banget nih. Itu motret. Nah, Sampai saya sendiri loh, lama banget tidak motret orang nyanyi gak betul. Jadi saya feeling gagap bener. Dan saya juga agak prihatin bahwa ini di Semarang ini sangat sedikit fotografer budaya. Aku selalu ada satu orang namanya Mas Uskus itu yang bisa dia mau mengikuti jejak. Ada satu dulu di Ungaran Mas Dianto meninggal kan, yang sponsornya tentang foto bareng. Yang ini jenengan lah juga udah mulai mau lah memotret event budaya. Itu memang harusnya digalakkan. Di Semarang itu ya, senangannya potret mobil. Jadi potret budaya itu mungkin dianggap tidak menghasilkan kali ya. Tapi sebenarnya kan jadi yang menghasilkan ya. Kalau memang buktinya kemarin yang ketika yang menang di salon Prancis apa di Spanyol loh. Wah itu foto-foto budayanya keren-keren banget. Itu apa ada gendernya ya? Budaya itu masuk ada gender ada ya? Itu ada apa? Salon ada, salon fotografi ada gendernya untuk enggak, itu masuk kategori cetak warna atau cetak putih kayak gitu kan itu kan. Nah ini nih kemarin tak masukkan. Ini masuk dalam momen ini dan dapat ya yang tidak saling menjaga dapat ya kemarin masuk. Nah itu apa kalau yang genre yang untuk salon kan jelas cetak warna, cetak hitam putih atau monokrom, terus travel, kemudian street itu tapi bisa diganti-ganti tergantung tuan rumahnya. Kemarin waktu di Jakarta ganti itu tema itu, diganti tema kayak foto apa namanya yang dibuat-buat itu manipulasi digital itu. Nah, itu jadi foto yang tumpuk-tumpuk itu. Karena mungkin anggota klub mereka ada yang jagoan itu. Mereka kan saya dapat medali itu, ya dapat tenang deh. Karena memang jago deh. Lali jadi ngomongin keris Pak. Keris di Pak. Nah, soal keris itu gimana? Ketertarikannya soal keris Pak? Kalau keris kan saya punya eyang itu memang punya tinggalan keris. Dan itu masih dulu eyang ketika masih hidup masih memperlakukan keris itu sebagai budaya yang dari nenek moyang dia dari malam Jumat dikasih sajen. Pemasangan. Kemudian saya tertarik melihat itu dan tiba-tiba di Semarang tahun 2003 atau 2004 atau 2005 lupa ada pameran Puriwiji di TBRS. Saya nonton. Nah, waduh, gimana tuh keris ini? Saya akhirnya ikut mereka Puriwiji itu setiap minggu Kliwon mereka ada sarasian di Museum Purwokerto siang kan. Dan saya mulai tertarik. Nah itu tadi saya mulai membeli buku-buku tentang keris, tentang keris. Dan saya mulai membeli dalam tanda petik beberapa keris yang mungkin. Tapi sebelumnya sudah punya? Belum ya, saya hanya punya tinggalan eyang itu. Iya, yang itu. Dan itu kan ya tidak saya miliki kan. Dan tiba-tiba ada adik ipar saya jadi suaminya dari adik saya berkata ini Mas, ini komandan saya punya keris, Mas Agus berani megang nggak? Dia berani dong. Lebih ya, udah soalnya orang pegangnya takut. Dia kenapa? Ada ular besar. Coba kalau sini, wah pada suatu malam dia bawa. Dan dia dari Surabaya itu dibungkus mori putih. Namanya tok, bilangnya tok nggak ada tangganya. Udah, kita taruh di lemari. Itu malam itu entah saya terprovokasi, entah saya terpengaruh setengah mimpi datang itu di pintu kamar saya itu sama anak saya di bawah itu. Oh gitu. Dia nggak kayak ular, dia kayak anak saya berarti sebelum
dengan belum ada 2005 2006. oh berarti masih Doposari belum fotografi, belum ada ngomongin komunitas, sudah mainan keris dulu ya gitu. Iya. Wah, ada mulai dua di oh itu aku udah kamu ikut saya tapi nggak macam-macam tak pokoknya WC nanti tidak sekali tak. Nah itu kemudian mulai saya kok terus itu apik nyatanya, maksudnya kami di Puri itu mendalami itu bukan kliniknya, tapi justru eksoterik, tampak luarnya, budayanya. Ada namanya pamor, apa namanya, terus kemudian ada namanya tangguh, ada namanya dapur. Itu yang kami pelajari setiap minggu kliwon. Nah kemudian dari situ kita berpameran, menjelaskan kepada masyarakat. Ini loh keris ini tidak seperti yang di film-film itu keris terbang, dikait-kait dari kuburan orang. Keris itu ya sebuah keindahan. Akhirnya anak-anak muda malah mempelajari. Nah sekarang alhamdulillah itu takutan. Nah sekarang alhamdulillah karena ada banyak juga kembar-kembar yang bisa menceritakan itu. Ya maaf seperti Pak Ferry itu kan kerisnya bagus-bagus. Jadi keris dibuat baru, maksudnya era sekarang. Itu gimana? Namanya era kemerdekaan istilahnya kami. Jadi memang ada 1945 ke sini ya. Kemerdekaan ya. Iya. Terus itu kan ada namanya tangguh. Tangguh itu adalah perkiraan. Jadi mulai dari tangguh Buddha, Kabudan, Mataram, terus BBHB. Sorry, tangguh itu berarti tahun pembuatan. Iya. Eranya. Perkiraan era. Karena itu kan nggak ada mereknya, nggak ada tahun pembuatannya. Betul. Nanti iki. Wah ini eranya Mataram. Berarti bisa agak analisanya ya. Besi. Warna besi. Jejak secara estetikanya gitu ya. Bentuk lekukannya bisa kelihatan. Bisa. Gitu. Misalkan kalau keris segalu itu lekukannya agak lebar. Contoh melehnya itu dalam. Terus jejaknya kayak gini. Itu penting ya. Terus besinya berwarna kehijauan. Misalkan ini keris Demak itu kan dia pendek, namanya eranya kan tidak terlalu panjang, dia setelah Majapahit kan, dia mirip-mirip kayak Majapahit, tapi ada pembedanya, karena era Demak itu era zaman Islam, dia tidak lagi membuat misalkan gambar-gambar hewan gitu. Betul. Terus besinya sudah beda karena dia dibuat di dekat pantai laut agak merakas, tidak bulat kayak Majapahit. Nah kayak gitu loh. Jadi itu perkiraan, bisa salah bisa benar karena maka kerisnya juga banyak mahal gitu loh. Karena keris Majapahit mahal, dibuatnya keris Majapahit tiruan. Dan orang, dan itu biasanya kalau kita orang baru nggak tahu berani beli keris ya udah belum terus. Tapi nggak apa-apa itu istilahnya ya sih mau belajar itu mahal. Ya itulah tentang keris seperti itu. Nah sama juga akhirnya juga tentang mani-mani ini itu mani-mani itu kan juga budaya juga seperti untuk apa alat tukar mata uang. Ini saya tertarik justru saya ketika di Bali. Di Bali itu masuk ke toko souvenir Bali, dia bilang, Pak ini ada manik-manik yang seharga 10 juta. Kayak apa tuh? 10 juta itu satu biji ya, bukan batu ya. Gambar ayam. Bukan batu, ini kaca. Ini dibuat. Tapi ini kan kuno, ini. Dibuat tapi umurnya ratusan tahun. Ya. Gitu. Ini kan dulu zaman Majapahit ini kan sebagai alat tukar. Itu kan dengan rempah-rempah. Ini kayak mata uang. Bahannya apa? Kaca. Namanya mata-mata kaca. Ada juga yang dari emas, ada juga yang dari. Zaman dulu berarti sudah ada kaca ya? Ada, ini kaca semua ini kan mata kuno dari kaca. Terus kemudian oleh orang Kalimantan budaya dijadikan sebagai jimat. Jadi kan punya artis sendiri, kuning itu untuk kejayaan, merah untuk ya kayak sini lah, merah untuk brandnya. Ini kayak ini kan namanya lameyang juga mahal. Nah mulai juga saya mencoba mengoleksi, seneng lah, karena saya suka pakai gelang ya, buat gelang-gelang, bironce dewe. Nah kayak gitu. Jadi kadang-kadang saya tertarik itu kemudian mesti beli bukunya dulu, nanti belajar, mulai sinau, tanya-tanya, atau ke toko antik. Kalau sekarang gampang, sekarang di Facebook ada, di medsos, di Google gampang. Smacker bagus. Nah sekarang nanya terakhir aku bagus. Nah secara spiritual, agama bagus itu seperti apa?
agama kalau saya itu cenderung ke agama kemanusiaan. Jadi gini, saya Islam, saya sudah haji tahun 2002. 2002 haji bukan haji baru ya. Ya alhamdulillah. Tapi saya melihat agama itu kan, saya ambil intisari agama itu. Dulu kan yang Nabi Muhammad itu bilang sebaik-baiknya orang adalah yang berguna untuk sesama. Udah pegang itu. Dan sebaik-baiknya ibadah itu tadi ya, menolong seseorang siapapun dia. Bukan seseorang aja, bahkan sampai ke hewan. Dan orang kalau seperti itu beragamanya pasti dia kayak datang, kayak apa, tidak suka merecoi orang lain, dan menghargai lah orang lain. Dan saya alhamdulillah saya bergaul dengan banyak lagi orang-orang dari lintas agama. Dan itu ada juga sih orang yang bilang ini, aku sih dia tadi tak jelas sih. Ya memang nggak jelas ya sebenarnya. Tapi saya berdialog langsung. Maaf, kalau saya beranggapan itu gini, Gusti Allah kita di konco. Kalau dia teman kita, mainan. Jadi aku mungkin sahabat apa ya ngomong sama dia. Dan itu saya percaya jalan-jalan itu benar loh. Karena hati nurani saya bilang benar. Ya sudah, itu yang saya lakukan nih. Jadi agama itu saya Muslim, saya menjalankan sholat, kemudian ya puasa. Ya tapi untuk belum minanasnya hubungan sama manusia, ya itu saya tidak membeda-bedakan. Siapa tak kandangin. Jadi ya alhamdulillah. Jadi pertemanan saya bahkan ketika saya dulu terpuruk, pernah kan saya buat postingan, komputer saya rusak, saya pinjam duit, tiba-tiba dari itu dari sisi yang bukan yang muslim, yang non muslim, tiba-tiba inbox saya, Pak Agus, tak usah khawatir, tenang aja, nanti ini ada teman-teman bantu mencarikan yang Pak Agus butuhkan. Orang dikirimi mau habis tapi semua komplit. Perangkatnya. Enggak modalnya. Tidak terlalu banget. Nah, itulah jadi berarti tidak perlulah kita membatasi diri kita untuk bergaul, bagus ya. Oh iya. Dan itu saya tidak bahkan saya dari SMA sudah hidup itu. Jadi kami dulu 4 serangkai. Itu 2 Jawa, yang 1 orang Batak, yang 1 orang Cina saya. Lalu juga sing Chinese kami panggil Apong. Dia kalau Imlek kami ke rumahnya, disuruh makanan. Dia mau ngomong, jangan ngomong dulu, kita makan dulu, makan ya. Terus saya ngomong, sing bagi mau tinggi. Karena kalau tadi dia udah bilang, tak sudah makan dah. Lagi berpikir, serah. Karena kita makan dulu aja loh, jangan ngomong makan. Itu sampai sekarang jadi guyonan kita. Jadi ya. Ya sekarang Pak Gus, kenapa Pak Haji kok enggak nama ada tulis titik Insinyur Agus Budi Santoso? Ayo. Saya tuh nggak suka pakai gelar sih, jadi kayak insinyur, kayak haji, nggak usah lah. Maksudnya itu saya diperlukan gini, misalkan saya mendatangi sebuah proyek itu pakai insinyurnya, atau misalkan pernah kemarin di KFS itu kan saya sebagai pengurus itu ingin menolak seseorang menulis postingan agama. Nah, di kono saya tulis kasih gelar. Kalau sama apa nih? Ya, waduh, sih ngomong haji, mau kecil ya. Tidak perlu ya sebenarnya ya. Ya kalau itu kan yang penting perbuatan. Itu kan namanya hablum minallah, hubungan kita dengan Tuhan itu. Iya. Kita tahu aja. Ya. Nanti akhirnya orang benar. Saya aja tidak tahu kalau Pak Agus itu haji tahun 2002. Iya. Tak kira umur tau Agus. Ya. Aku malah belum pernah. Maksudnya langsung haji sama istri. Enggak, itu kan sama ibu saya. Oh iya. Saya antar ibu almarhum. 2002 itu banyak juga pengalaman haji yang unik-unik dan nanti di lain nanti saya ceritain. Di lain kesempatan. Cerita ya. Jadi kita bisa jam nih Pak Agus. Pak jam berapa?
Ya, ini sudah jam Jamuan Pak Kroso Pak Agus. Apa? Ini Pak Kroso. Sekian dulu ya cerita saya hari ini bersama Pak Agus.